Halo teman-teman semua, kembali lagi di Konten Rakit PC. Sebelumnya kita sudah sering ya untuk merakit sebuah PC Hero sekitar 1 jutaan, 2 jutaan. Dan di video kali ini saya akan merakit sebuah PC gaming dibilang sudah mid-end ya, yaitu PC gaming di 5 jutaan atau lebih tepatnya di 5,4 juta. Spesial untuk video kali ini saya menggunakan komponen full menggunakan platform AMD. Untuk komponen yang saya gunakan di sini itu semuanya baru ya, kecuali VGA cardnya yang saya sarankan second agar budgetnya tidak lebih dari 5,5 juta. Walaupun cuma 5 juta ya, tapi PC ini sudah bisa dipakai untuk bermain game-game zaman sekarang ya di resolusi 1080p. Mungkin rata-rata settingannya di low atau to mid, bahkan ada yang very high dengan bantuan fitur AMD FSR maupun frame generation. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mungkin kita lanjut aja ke perkenalan komponen. Komponen pertama, saya menggunakan prosesornya AMD, yaitu AMD Ryzen 5 3600 yang sudah memiliki 6 core dan 12 thread dengan speed base clocknya di 3,7 GHz dan turbo booster di 4,2 GHz. Saya pilih prosesor ini karena jika dibandingkan dengan prosesor di harga yang sama, yaitu Ryzen 5 4500, prosesor 5 3600 ini memiliki performa yang lebih unggul. Sebenarnya Ryzen 5 3600 ini masih oke jika menggunakan stok cooler. Tapi karena memang prosesor yang saya beli ini tanpa adanya CPU cooler, jadi saya sekalian saja menggunakan air cooler dari Tipcool AG400 LED Fix yang pastinya lebih bagus dibanding dengan stok cooler bawaan dari Ryzen 5 3600. Untuk motherboard, saya menggunakan motherboard seri basic yaitu MSI A520MA Pro. Untuk fitur sangat standar, hanya ada 2 slot RAM, USB sudah ada 6 buah dan sudah support untuk SSD NVMe walaupun belum Gen 4. RAM, saya menggunakan RAM dari tim Delta versi Asus TUF 16GB 2x4GB DDR4 dengan speed yaitu di 3200 MHz. 16GB sudah cukup untuk menjalankan game-game zaman sekarang dan speednya juga sudah cukup bagus di 3200 MHz untuk memaksimalkan performa dari Ryzen 5 3600. Storage di sini saya hanya menggunakan SSD saja. Namun untuk SSD-nya yang saya gunakan di sini sudah bertipe NVMe, yaitu Adata XPG SX6000 Pro sebesar 512GB. Sebenarnya 512GB sudah sangat mepet ya jika kita lihat dari sesi game zaman sekarang. Saya sarankan jika kalian ada budget lebih, bisa ambil setidaknya 1 tera untuk SSD NVMe-nya agar bisa menginstal banyak game. Seperti yang saya bilang tadi, untuk komponen yang saya gunakan di sini full AMD. Jadi untuk VGA-nya saya menggunakan VGA AMD GB RX 580 8GB 256-bit GDDR5. Saya pilih VGA ini karena memang dari segi harganya, dengan harga di bawah 1 juta, kita sudah bisa mendapatkan VGA dengan VRAM 8GB dengan performa yang sama dengan GTX 1060 yang memiliki harga di sekitaran 1,3 jutaan. Kekurangan dari VGA ini paling hanya di komposisi daya yang cukup besar, namun sebanding dengan harga dan performanya. Untuk casing, di sini saya menggunakan Cube Gaming Carvia yang sudah include 3 pieces fan RGB fix. Untuk casing pilih saja sesuai budget dan pasti selera kalian. Oke, mungkin itu saja komponen saya gunakan di video kali ini ya. Berikut saya lampirkan untuk list komponen beserta harganya. Untuk total PC dari kali ini berada di harga 5.326.000. Mungkin kita gunakan menjadi 5,4 juta ya. Sekarang kita lanjut ke bagian benchmark di beberapa game. Simak video berikut ini. Game pertama ada Valorant dengan resolusi 1080p dan settingannya di low. PC ini mendapatkan FPS rata-rata di 172 fps dan kalian juga bisa menggunakan monitor dengan high refresh rate monitor untuk kompetitif di game Valorant ini. Game kedua ada Counter Strike 2 dengan resolusi 1080p dan settingannya di medium. Mendapatkan rata-rata FPS di 123 fps. Kalian bisa menggunakan settingan gamenya ke low jika ingin mendapatkan FPS di atas 150 fps ya. Dan juga bisa menggunakan monitor high refresh rate untuk kompetitif. Game ketiga ada Apex Legends dengan resolusi 1080p dan settingannya di high.
Untuk rata-rata FPS itu mendapatkan angka di 92 FPS dan tidak ada namanya drop FPS walaupun banyak skill effect. Game keempat ada eFootball 2024 dengan resolusi 1080p dan settingannya di high. Game ini merupakan FPS yang stabil dari 60 FPS ketika gameplay karena memang game ini FPS di lock di 60 FPS, tapi FPS akan turun di sekitar 50-30 FPS ketika ada effect goal ataupun replay. Game kelima ada Spider-Man Remaster dengan resolusi 1080p dan settingannya di high. Merupakan rata FPS yaitu di sekitaran 70 FPS. FPS kadang akan drop di sekitaran 50 FPS ya ketika ada wilayah yang cukup ramai dan banyak pepohonan. Game keenam ada Forza Horizon 5 dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di high. Game ini merupakan rata-rata FPS di 61 FPS dan tidak ada yang namanya drop FPS maupun patah-patah. Game ke-7 ada game Cyberpunk 2077 dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di preset low. Untuk rata-rata FPS-nya mendapatkan di 60 FPS dan sesekali akan turun ke 40-an sampai 50-an FPS ketika berada di perkotaan dengan banyak NPC. Game ke-8 ada Ghost of Tsushima dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di very high. Serta kita menghidupkan di fitur AMD FSR di quality dan frame generation-nya. Jadi sehingga kita mendapatkan rata-rata FPS itu di 60 FPS dan sangat playable untuk dimainkan. Yang ke-9 itu ada game Horizon Forbidden West dengan resolusi 1080p dan settingannya di low serta AMD FSR di quality. Game ini lumayan berat ya, dimana untuk FPS rata-rata sih mendapatkan FPS di 58 FPS dan sesekali akan drop ke 40 FPS. Mungkin jika game ini ada fitur frame generation-nya seperti Ghost of Tsushima tadi, mungkin kita bisa setting di medium dan mendapatkan FPS yang sama. Game ke-10 dan yang terakhir ada game yang baru rilis tahun ini ya, yaitu ada Black Myth Wukong dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di high dengan AMD FSR quality dan sudah mengaktifkan frame generation. Untuk rata-rata FPS-nya itu merupakan di 54 FPS di mode benchmark tool. Jika kalian ingin mendapatkan FPS yang rendah dari 60, kalian bisa menggunakan settingannya ke medium mungkin ya. Walaupun di settingan di high sudah sangat playable untuk dimainkan. Oke, itu dia hasil benchmark dari PC ini. Kesimpulannya, PC ini masih sangat oke lah untuk menyalakan game-nya mas sekarang. Walaupun harus sedikit menyelesaikan settingan mungkin di low, to mid, dan untuk gaming kompetitif seperti Valorant itu sudah sangat oke ya untuk kompetitif dan mendapatkan FPS di atas 190 FPS. Segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.